Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Faqala 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amma ba'd. Jemaah hadirin hadirat Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan, diagungkan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita hingga sampai saat ini. Dan nikmat yang harus kita selalu syukuri adalah nikmat Islam, yang mudah-mudahan diikuti dengan nikmat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang-orang yang mungkin saat ini mereka jauh dari tuntunan agama, dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di lingkungan bersama teman-teman yang baik, saling mengingatkan dalam ketaatan kepada Allah, itu sebuah nikmat yang agung. Banyak setiap orang memiliki rintangan agamanya masing-masing. Saya pernah isi kajian di Season City, Pak, di Jakarta Barat. Setelah isi pengajian, ada anak muda datang ke saya, kemudian dia minta nasihat. Dia cerita, "Ustaz, nasihati saya." Kemudian dia cerita, "Saya dari kecil dibesarkan di keluarga Syiah." Paham? Orang tua saya, ayah, ibu juga orang Syiah. Mereka kalau sholat di depannya ada batu, azannya juga berbeda. Orang Syiah mengkafirkan para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka kafirkan. Orang-orang Syiah mereka mencela istri Nabi SAW, Aisyah. Dia cerita, curhat, "Saya dibesarkan di lingkungan itu, Ustaz. Tetapi alhamdulillah ketika dewasa ini saya bertemu dengan seseorang dan orang itu menasihati saya, mengajarkan saya, dan saya pun tahu mana yang benar, mana yang salah. Tetapi orang tua saya selalu melarang saya ketika saya bergaul dengan orang-orang yang mengajak saya kepada ajaran yang benar." Artinya, alhamdulillah kita berada di lingkungan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu sebuah nikmat yang besar, maka kita harus syukuri nikmat Islam itu. Tugas kita adalah banyak beribadah kepada Allah, menjadi khalifah, menjadi pribadi manusia yang bermanfaat untuk diri kita, sekitar kita, dan juga untuk agama kita, Pak. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita berada di pertengahan bulan Sya'ban, Pak, ya. Alhamdulillah, sebentar lagi kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi Rajab dan Sya'ban kami dan sampaikan kami kepada bulan suci Ramadan. Para ulama mengatakan Syahrul Rajab, bulan Rajab itu bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Dan bulan Ramadan adalah bulan memanen
tanaman. Artinya sebelum kita berhadapan dengan bulan Ramadan, maka perlu ada persiapan, dan persiapan itu ada di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Maka istri Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menceritakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah memperbanyak puasa kecuali di bulan Sya'ban. Maka ada sunnah untuk memperbanyak puasa di bulan Sya'ban sebagai persiapan bertemu dengan bulan Ramadan, supaya nantinya nggak kaget. Tanggal 1 Ramadan orang puasa, sebelumnya dia nggak latihan, biasanya tanggal 1 itu dia lemasnya luar biasa. Di siang hari itu dia berpikirnya udah takjil dibayangkan semuanya itu. Kemudian hawa nafsunya bergerak, dia pun membeli apapun yang dia inginkan. Setelah waktu maghrib datang, yang dimakan hanya sedikit paling biasanya. Itu mereka-mereka yang memang kaget dengan puasa Ramadan. Karena kenapa? Sebelumnya belum ada persiapan. Maka banyak bersiaplah sekarang. Layaknya kita, jika seandainya ada bazar barang-barang elektronik murah, diskon besar-besaran akhir tahun, yang biasanya harganya 1 juta, kemudian diskonnya 90% menjadi 100.000. Bagaimana persiapan kita, Pak? Menyiapkan duit, menyiapkan waktu, usaha, kesehatan, jaga kesehatan kan? Itu untuk urusan dunia. Ini urusan akhirat. Allah buka Ramadan, bazar pahala hanya 1 kali dalam 1 tahun. Maka maksimalkan. Mudah-mudahan meskipun kita nggak paham siapa yang bisa bertemu dengan Ramadan di 13 hari ke depan ini, karena tidak ada yang tahu umur seseorang itu, Pak. Mudah-mudahan kita disampaikan di bulan Ramadan, dan berikanlah pertanyaan, bagaimana jika seandainya ini adalah Ramadan terakhir kita, Pak. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dan sepertinya juga karena Ramadan itu ba'da maghrib itu buka puasa, maka sepertinya ini ngaji terakhir sebelum libur Ramadan, Pak ya. Gitu kan ya? Maka di Ramadan kita libur ya. Belum tentu di Syawal juga kita ngaji, biasanya libur juga. Wallahu a'lam. Nanti lihat ke depannya. Baik, Pak. Kita akan bahas sekarang sejarah kehidupan baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di depan kita ada kitab ringkasan dari kitab yang tebal. Jadi ada sejarah, banyak kitab sejarah, Pak. Seperti kitab Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Kemudian juga ada Sirah Ibnu Hisham yang cetakannya tebal sampai 2 tebal seperti ini, Pak. Dan ini kitab ini Ar-Rahiq Al-Makhtum namanya, adalah ringkasan dari kitab Ibnu Hisham. Sehingga ini sudah mewakili sejarah kehidupan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita baca dari awal ini, pusing, Pak. Karena ini berbicara tentang sejarah Arab, kehidupan Arab sebelum datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita masuk langsung ke tema kelahiran baginda Nabi yang agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum dilahirkan, poin yang pertama perlu kita ingat adalah bahwa sebelum Rasulullah lahir, ayah beliau Abdullah sudah meninggal dunia. Bahkan umurnya masih sangat muda, Pak. Meninggal di umur yang ke-25 tahun. Abdullah, ayah baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, meninggal di umur yang muda. Artinya pernikahannya juga sangat muda dengan istri beliau, yaitu siapa? Aminah bintu Wahab. Yaitu Siti Aminah bintu Wahab. Dan sebelum dilahirkannya Rasulullah SAW ada peristiwa besar yang disaksikan langsung oleh orang-orang Quraisy. Peristiwa apa? Penyerangan pasukan gajah. Dan orang-orang Quraisy ini ketika pasukan gajah itu datang, mereka takut, tidak bisa melawan. Maka mereka pun melarikan diri ke atas gunung, membiarkan pasukan gajah itu menghancurkan Ka'bah.
Maka mereka dengan kepala mereka sendiri melihat bagaimana Allah menghancurkan pasukan itu yang diceritakan dalam surat Al-Fil. Sampai diceritakan apa? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Jadi Allah jadikan mereka pasukan gajah itu seperti daun yang dimakan ulat. Daun kalau dimakan ulat kan bolong-bolong ya. Turun batu apa yang dibawa oleh burung ababil itu jatuh membuat mereka bolong-bolong. Jadi itu dahsyat. Makanya nanti ceritanya jauh. Ketika Rasulullah SAW berumur 35 tahun dan ketika itu Ka'bah hampir roboh karena Ka'bah itu hanya susunan batu saja. Dan ketika itu ada banjir yang datang ke kota Mekah sehingga batu-batu tersebut bergeser. Kemudian juga ada ulah-ulah orang yang nakal juga. Diceritakan dalam sejarah banyak orang-orang yang masuk ke dalam Ka'bah untuk mencuri dalam Ka'bah. Sebuah kehinaan suatu zaman ya. Ketika orang tidak takut di mana dia tempat mencuri. Saya mengelola masjid di salah satu masjid di Al-Ihsan namanya di Kalimalang, dan itu sudah 4 kali kotak amal itu dibobol orang. Artinya apa? Orang sudah nggak takut mencuri di mana mereka. Seharusnya paham, ini uang jamaah, ini uang amanah, mereka curi pula seperti itu, menunjukkan tidak adanya keimanan di orang itu. Nah, sama nanti pun di umur Rasulullah ke-35 tahun akan terjadi renovasi Ka'bah dan orang-orang Quraisy tidak ada yang berani menyentuh Ka'bah. Karena dulunya mereka menjadi saksi mata Allah menghancurkan pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Maka muncullah satu orang yang dia berdoa dan dia mengatakan, sesungguhnya aku merobohkan ini maksudnya untuk membangun kembali Ka'bah. Maka setelah dia robohkan dengan tangannya sendiri, masyarakat pun melihat ternyata tidak ada hal buruk yang terjadi kepada dia, sehingga besoknya mereka beramai-ramai membangun Ka'bah kembali. Dan di sana masyarakat Quraisy jahiliyah mengatakan tidak boleh ada orang yang datang membawa apapun untuk Ka'bah kecuali dia datangkan dari harta yang baik, harta yang halal. Orang jahiliyah paham seperti itu. Mereka membangun Ka'bah tidak mau dana yang didapatkan itu dari dana pelacuran, sebagaimana sudah menyebar di mereka. Dana minuman keras, kezaliman dan lain sebagainya, mereka tidak mau. Mereka paham ini rumah Allah, sehingga mereka tidak akan membangun rumah itu di atas harta yang haram. Itu pelajaran bagi kita. Masjid tempat ibadah tidak boleh dibangun dari harta riba, harta haram apapun, Pak. Tapi ketika ada orang ingin memberikan harta riba kepada seseorang, tidak masalah. Dibangunkan sebagai fasilitas umum, tidak masalah. Tapi kalau untuk tempat ibadah, maka itu bermasalah, tidak boleh. Nah, kita masuk kepada kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Nabi kita SAW dilahirkan di hari apa? Senin. Sepakat para ulama, nggak ada yang khilaf. Nabi SAW dilahirkan di hari Senin, dan Senin itu memiliki banyak keutamaan. Salah satu keutamaan di hari Senin adalah Allah bukakan pintu surga. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan, hadis Muslim, wa tuftahu abwabul jannah yaumal itsnan wa yaumal khamis. Allah bukakan pintu surga pekanan itu pada hari Senin dan Kamis. Dan Allah mengampuni dosa-dosa dari hamba-hambanya yang beriman kepadanya, hamba-hamba yang tidak melakukan kesyirikan kepadanya, kecuali hamba-hamba yang memiliki perselisihan, pertikaian dengan saudaranya. Maka Allah tidak akan mengampuni hamba seperti itu, Pak. Dari hadis ini kita mengambil kesimpulan apa? Bahwa Islam itu dimensinya itu banyak. Dimensi dengan Allah, dimensi dengan manusia. Hubungan dia dengan Allah baik, tapi jika seandainya hubungan dengan manusia buruk, maka Allah menangguhkan rahmatnya untuk orang itu. Begitu juga sebaliknya. Dimensi dia dengan manusia itu baik, tapi dia buruk dengan Allah Subhanahu wa taala, sama, Pak. Itu adalah sesuatu yang buruk. Ada banyak hadis. Lihat, yang pertama,
seseorang yang sholatnya rajin, seseorang yang sedekahnya rajin, tapi seorang itu diceritakan dia adalah seorang wanita, dia memiliki seekor kucing, kemudian kucingnya dia kurung, tidak dikasih makan, kucing itu mati, maka Allah pun memasukkan wanita tersebut ke dalam neraka. Disebabkan kenapa? Kucing. Jadi hubungan dia dengan binatangnya buruk, Pak. Seperti itu, hati-hati kalau kita memiliki peliharaan, jangan sampai mendolimi mereka. Kalau kita memiliki hewan peliharaan, kucing, ikan, burung, hati-hati hak-hak mereka, Pak. Kalau saya pribadi, saya rumah punya kucing, Pak. Ya, saya kasih makan, kemudian siangnya suruh keluar, suruh mereka cari pengalaman gitu kan. Tapi kalau untuk burung, walau alam saya nggak suka saja melihat orang yang senang dengan burung. Tapi saya nggak mengharamkan ya. Takutnya ada Ustaz mengharamkan burung gitu kan. Karena gini, burung itu secara fitrahnya dia terbang ya. Ketika dikandangin dia nggak bisa terbang. Kalau ikan, fitrahnya dia berenang. Dimasukkan ke dalam kolam, ya dia berenang dalam kolam itu. Tapi ingat, saya nggak mengharamkan ya. Fitnah saya mengharamkan. Karena saya pernah ngisi kajian gini. Saya pernah mengatakan kepada jamaah di salah satu masjid, saya katakan gini. Sebaiknya kita memiliki sifat zuhud dalam dunia. Sifat zuhud itu artinya apa? Ketika kita punya satu mobil, dan mobil itu cukup untuk kita, sudahlah, tahan nafsu kita untuk membeli mobil yang kedua. Saya bilang seperti itu. Saya berikan contoh, saya dari dulu punya jam tangan ini, dari dulu, dan tidak ada keinginan untuk beli jam tangan yang kedua, karena merasa cukup dengan jam tangan yang ada. Tapi saya nggak mengharamkan jam tangan ya, Pak ya. Tapi ternyata setelah saya menyampaikan kajian itu, terfitnah saya, Pak. Ustaz Maktum ini mengharamkan jam tangan, katanya. Dan saya dipanggil DKM, kemudian diklarifikasi, saya jelaskan nggak seperti itu. Kajian saya terekam kok. Coba dengarkan rekamannya. Jadi, nah itulah salah pahamnya orang, apalagi ngaji itu datang di tengah ngaji, dia pun dengar sesaat keluar, langsung fitnah, fatwa ke sana ke sini gitu kan. Itu bahayanya yang seperti itu. Sama seperti video-video kajian yang dia potong sesaat, Pak. Itu bahaya itu. Gitu kan. Nah, jadi hari Senin dan hari Kamis adalah hari dibukanya pintu surga dan Allah mengampunkan kesalahan hamba-hambanya yang beriman yang tidak menyekutukannya, kecuali hamba yang memiliki pertikaian dan perselisihan dengan saudaranya. Maka dimensi kita dengan manusia harus baik. Rasulullah SAW berpuasa di hari Senin, Pak. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa Anda berpuasa? Rasulullah menjawab, "Dzaka, hari itu adalah hari aku dilahirkan. Dan hari itu adalah hari aku diutus menjadi seorang nabi dan rasul." Coba Pak, saya berikan pemahaman ini kepada Bapak. Apakah dari dalil ini bisa menunjukkan bahwa kalau kita boleh merayakan hari lahir kita dengan puasa, boleh nggak? Boleh nggak? Dari dalil itu ya. Dari dalil itu ya. Ini dalilnya riwayat Muslim, Pak. Kuat kenceng dalilnya itu. Boleh nggak kita merayakan hari jadi kita sendiri dengan berpuasa seperti Rasulullah SAW? Kalau kita melihat kepada hadis ini, jawabannya boleh. Tapi kita beragama menggunakan pemahaman kita atau pemahaman para ulama, Pak? Saya tanya. Pemahaman kita atau para ulama? Yang menyampaikan hadis ini siapa? Sahabat. Hadis riwayat Muslim. Apakah sahabat yang meriwayatkan hadis ini beliau berpuasa di hari jadinya, Pak? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan seperti itu datang kepada kita. Saya hanya menyampaikan saja. Itu saya kembalikan kepada Bapak-bapak. Tapi kalau saya pribadi, saya beragama menggunakan dalil Al-Quran dan Sunnah, tetapi menggunakan pemahaman para salaful ummah.
sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Adakah di antara generasi-generasi hebat ini yang mereka berpuasa di hari jadi mereka, di hari kelahiran mereka menggunakan dalil ini? Ada enggak? Kalau ada, silahkan Bapak amalkan. Tapi saya tidak mendapatkan ada satu ulama pun yang mereka berpuasa di hari kelahirannya karena hari ini, Pak. Ternyata ketika ditanya dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW, kenapa Anda berpuasa di hari Senin? Beliau mengatakan karena hari Senin adalah hari diangkatnya amalan seseorang, dan saya ingin ketika amalan saya terangkat ada ibadah baru yang terangkat, yaitu puasa. Nah, itu yang lebih mengena alasannya. Tapi saya serahkan kepada Bapak-bapak. Ya kan, saya hanya menyampaikan, tugas saya menyampaikan. Tapi kalau tanya saya pribadi, saya tidak merayakan hari jadi saya dengan berpuasa seperti hari ini. Ini adalah kekhususan untuk baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW dilahirkan di kota Mekkah. Kemudian di tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, Pak. Ketika Rasulullah SAW dilahirkan, ada beberapa peristiwa yang Masya Allah dahsyat, menunjukkan lahirnya seorang yang hebat. Peristiwa yang pertama adalah ibunda Nabi kita Muhammad SAW, yaitu Siti Aminah bintu Wahab. Beliau bermimpi, mohon maaf, melihat dari kemaluan beliau dalam mimpinya itu keluar cahaya yang menerangi Mekkah dan kota Syam sekitarnya. Ini menunjukkan akan adanya seorang nabi yang akan berdakwah di Mekah dan akan sampai ke negeri Syam dakwah tersebut, yaitu kepada kerajaan Romawi ketika itu. Kemudian ini hadisnya sahih. Kemudian peristiwa yang lain adalah padamnya api yang disembah oleh orang-orang apa? Majusi Persia. Kemudian peristiwa yang lain adalah hancurnya balkon dari gerejanya Romawi, Pak. Di hari itu, di kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terjadi di Madinah, orang-orang Yahudi di Madinah, mereka menunggu datangnya Nabi terakhir. Dan mereka membaca dalam kitab Taurat mereka, dan mereka mengetahui ciri-ciri kelahiran Nabi. Dan ketika Nabi dilahirkan, ketika itu muncullah bintang, Pak. Orang Yahudi yang paham. Maka diceritakan kepada kita oleh seorang sahabat muda yang bernama Hasan bin Thabit. Hasan menceritakan kepada kita, saya mendengar Yahudi naik ke atas klasternya dia, karena Yahudi itu licik, Pak. Dia bukan asli pribumi Madinah, datang ke Madinah, kemudian caplok tanah Madinah, kemudian dia bikin klaster benteng tinggi, Pak. Jadi membangun negara di atas negara, istilahnya gitu. Jadi ketika terjadi adanya bintang Ahmad itu, ada yang berdiri berteriak, telah muncul bintangnya Ahmad. Ini menunjukkan lahirnya seorang nabi terakhir yang diutus kepada kita umat manusia. Ternyata mereka sedang menunggu-nunggu Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi ternyata ketika mereka tahu yang datang itu adalah nabi dari keturunan Arab, maka mereka pun tidak mau menerima kenabian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Fanatisme kekaumannya. Mereka orang-orang Israel, sebetulnya lebih enak bilang Yahudi, Pak. Karena kenapa? Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihissalam. Kalau kita bilang Bani Israel, ya tentu keturunan Yakub. Tapi kalau orang-orang yang Allah cela dari keturunan Yakub dalam Al-Quran, namanya adalah Yahudi. Maka saya lebih senang menyebut mereka adalah orang Yahudi. Gak senang bilang Israel, tapi orang Yahudi. Karena Israel artinya adalah Nabi Yakub alaihissalam. Nah, si Yahudi tersebut tidak mau menerima kenabian Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam karena beliau dari keturunan Arab. Nah, setelah dilahirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Aminah mengutus seseorang untuk memberikan kabar gembira kepada kakeknya Abdul Muthalib dengan kelahiran cucunya, Pak. Ini salah satu sunnah, ya.
Ketika kita memiliki anak, bayi lahir, maka sampaikan kabar gembira kepada tetangga kita melalui WhatsApp. Sampaikan kabar gembira, itu sunnah. Ya, mudah-mudahan niat nyampaikan kabar gembiranya itu bukan karena nunggu didatangi dan dikasih amplop ya, tapi menunjukkan kabar gembira saja. Telah lahir putra kami yang keberapa gitu kan. Tujuannya memberikan kabar gembira, dan itu sunnah. Dulu ada peristiwa luar biasa di zaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab seorang presiden. Ketika itu, sebagaimana cerita yang sering kita dengar, Umar itu kebiasaannya sering jalan-jalan di malam hari untuk melihat keadaan rakyatnya. Itulah Umar, seorang pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Umar setiap malam menangis, Pak. Umar mengatakan, celaka engkau wahai Umar, berapa jumlah rakyatmu, semakin hari semakin banyak rakyatmu. Kalau rakyatmu ada 200 juta rakyat, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap 200 jiwa yang kau pimpin itu, 200 juta jiwa itu. Maka Umar menangis. Jika seandainya ada suara dari langit mengatakan semua manusia masuk surga kecuali satu orang, Umar mengatakan, saya takut satu orang tersebut adalah Umar bin Khattab. Maka membuat beliau itu kalau malam itu jalan-jalan terus. Maka didapati ada dua musafir, seorang suami istri, yang ketika itu singgah di Madinah dari perjalanannya. Karena dia nggak mengenal siapa-siapa, dia bangun kemah di sana. Kemudian laki-lakinya kebingungan. Kenapa kebingungan? Karena ternyata istrinya mau melahirkan. Kemudian dia pun bingung. Dia yang bisa dilakukan hanya berdoa, ya Allah, gimana ini, saya nggak kenal siapa-siapa di Madinah ini. Sampai Umar pun lewat, Umar pun menyapa, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia nggak tahu itu Umar bin Khattab. Kemudian ditanya, ada apa? Akhi, saya bingung. Di dalam tenda istri saya sedang kesakitan, teriak ingin melahirkan. Saya nggak paham gimana cara bantunya. Kata Umar mengatakan, boleh saya membantu? Kata laki-laki itu, tentu, jazakallah khairan. Akhirnya Umar pun pulang ke rumahnya, Pak. Yang dibangunkan siapa? Istrinya. Umar siapa, Pak? Presiden. Lebih hebat dari presiden, karena Umar menguasai banyak negara. Sedangkan istrinya siapa? Ibu negara, Pak. Ibu presiden. Dibangunkan istrinya, kamu mau pahala enggak? Emangnya apa? Ada yang mau melahirkan bantu. Ternyata istrinya ini adalah cucunya Rasulullah SAW, namanya Ummu Kulsum. Jadi Ummu Kulsum itu ada dua, ada putri Rasulullah, ada cucunya Rasulullah, namanya sama, Pak. Dua orang yang berbeda namanya sama. Nah, istrinya Umar ini adalah Ummu Kulsum ketika itu. Maka Ummu Kulsum pun datang dengan Umar sampai ke orang itu. Kemudian Ummu Kulsum masuk ke dalam tenda, bantuin yang melahirkan itu. Umar pun duduk dalam satu bangku yang sama dengan laki-laki musafir itu. Ditanya dari mana, mau kemana, ngobrol. Tiba-tiba ketika lahiran, Ummu Kulsum, istrinya Umar, mengatakan, wahai Amirul Mukminin, berikan kabar gembira kepada suaminya, anaknya sudah lahir. Orang di samping kaget. Amirul Mukminin Umar, Anda Umar bin Khattab? Kata Umar, ya saya Umar bin Khattab. Kata dia langsung berdiri, tidak pantas bagi saya seorang rakyat duduk bersampingan dengan seorang Umar bin Khattab. Kata Umar, enggak seperti itu. Yang membedakan kita adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini istrinya Umar memberikan kabar gembira bahwa telah lahir seorang anak untuk laki-laki tersebut. Artinya ketika lahir seseorang, maka ada sunnah untuk menyampaikan kabar gembira tersebut. Kemudian setelah Abdul Muttalib ini mendapatkan kabar gembira tersebut, beliau bahagia, senang. Kemudian di hari ketujuhnya, beliau memberikan nama kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan nama Muhammad. Ada cerita kenapa namanya Muhammad. Maka orang-orang Quraisy pun mendatangi Abdul Muttalib, dan orang Quraisy mengatakan seperti ini, ya Abdul Muttalib, karena kan Abdul Muttalib pemimpin Makkah. Ya Abdul Muttalib, kenapa engkau ngasih nama yang belum pernah ada di kita, Muhammad? Kenapa namanya dengan enggak nama Ammar, Umar, misalkan Sufyan, Harith, nama yang banyak di kita?
Layaknya gini Pak, ketika ada seorang bayi lahir di Sunda. Sunda biasanya namanya siapa? Asep, Entis, Aceng gitu kan, Ujang gitu kan. Tiba-tiba si bayi itu dikasih nama Alexander. Kaget kan tetangganya kan, lah kok namanya Alexander seperti itu, kenapa nggak namanya Ujang gitu, kayak yang familiar di kita. Sama seperti itu kasusnya Rasulullah SAW, karena nama Muhammad belum pernah ada sebelumnya. Maka jawaban Abdul Muthalib ketika itu apa? Saya ingin anak ini nantinya ketika dewasa menjadi anak yang terpuji akhlaknya oleh makhluk yang ada di bumi, karena nama Muhammad artinya terpuji Pak. Dan juga saya ingin dia menjadi orang yang terpuji oleh makhluk yang ada di langit. Nah, itulah tujuan penamaan Muhammad dari kakeknya Abdul Muthalib Pak. Tapi kadang ada orang yang namanya bagus tetapi ternyata dia seorang munafik Pak. Namanya di zaman Rasulullah SAW ada namanya Abdullah, ya, namanya Abdullah, tapi ternyata dia dedengkotnya munafik Pak. Mungkin boleh jadi di zaman sekarang ada orang namanya Abdul Aziz, ternyata dia munafik. Gak tahu saya ngarahnya kemana itu. Baik, jadi kadang nama itu doa, kadang doa tersebut mengena kepada anaknya, kadang enggak. Tapi hati-hati, ada keyakinan buruk di masyarakat saya di kampung di Garut itu, kalau namanya enggak cocok biasanya anaknya sakit-sakitan. Misalkan ada diberi nama misalkan Ahmad Sudais namanya itu. Sudais keberatan nih namanya. Ini Sudais ini Imam Masjidil Haram, kayaknya nggak cocok dengan pribadi anak kita nantinya. Sehingga sakit-sakitan kemudian akhirnya diadakan acara di selanjutnya diganti namanya. Nggak ada seperti itu dalam Islam. Keyakinan nama itu berat untuk seorang anak itu nggak ada. Jadi ya nama itu nama, sakit ya dia sakit. Jika seandainya setelah diganti namanya dia gak sakit lagi, apakah itu terjadi karena namanya diganti atau karena memang takdir Allah Subhanahu wa taala? Saya punya teman di Bali, Pak. Di Bali dia cerita suatu saat kita kekeringan di sana. Kemudian akhirnya mereka pun mengadakan acara sesajen, sesembahan, sembelih, kemudian dikasih ke laut. Besoknya hujan, benar-benar hujan. Berarti perbuatan mereka memberikan sesajen itu benar ya, bisa mendatangkan hujan, gitu jawabannya? Enggak seperti itu. Makanya dengan tadi orang diganti namanya keberatan dengan nama yang lain, tiba-tiba nggak sakit-sakitan, oh ini gara-gara inilah namanya keberatan. Nggak ada seperti itu. Nah, dan Rasulullah SAW dikhitan di hari ke-7. Ternyata kebiasaan Arab mereka mengkhitan anak laki-laki di hari ke-7. Di kita mungkin ini enggak biasa. Jarang ada dokter yang berani untuk mengkhitan anaknya di hari ke-7 masih kecil. Tapi itu enggak masalah. Karena syarat khitan itu apa? Sampai dia sebelum balik harus sudah dikhitan. Di laki-laki sebelum balik misalkan di usia umur 6 SD atau kelas 1 SMP, maka dia sudah harus dikhitan. Itu batas maksimalnya. Kalau misalkan dia ingin dikhitan di hari ke-7 sama seperti Rasulullah, Ibnu Abbas seorang sahabat mengatakan itu nggak masalah, itu bagian dari sunnah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau bapak enggan, ya kita nggak memaksakan juga. Dan untuk wanita hukum khitan hukumnya apa? Sunnah muakkadah, Pak. Kalau laki-laki hukum khitan apa? Wajib. Tapi kalau perempuan sunnah muakkadah. Di zaman Nabi ada seorang wanita tukang khitan. Maka Nabi mengatakan kepada wanita tukang khitan tersebut, ketika engkau mengkhitan jangan engkau habiskan itu punya wanita. Karena mohon maaf ini ilmu ya Pak ya. Yang masalah ilmu itu jangan malu, tapi tentu dalam pertanyaan yang baik, dalam forum yang baik, ilmu nggak masalah. Orang sebelum menikah harus belajar bagaimana tata cara berhubungan suami istri, Pak. Itu ilmu. Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada wanita yang suka mengkhitan di zaman beliau, jangan kau habiskan, karena ternyata khitan itu adalah memotong bagian sedikit dari klitoris perempuan. Maka dengan dipotongnya itu, maka
syahwat wanita itu akan berkurang. Tapi kalau dipotong habis, kata Nabi, jangan dipotong habis. Jangan-jangan dia nggak punya syahwat sama suaminya, Pak. Kan bahaya. Maka hukum khitan untuk wanita itu derajatnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad dikhitan di hari ke-7, diberikan nama Muhammad. Kemudian ketika itu salah satu yang menyusui Rasulullah SAW itu namanya adalah Suwaibah. Saya nggak mewajibkan menghafalkan nama, tapi kita ambil ibrah pelajarannya, Pak. Dari Suwaibah ini menyusui dua anak yang lain. Namanya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abu Salamah. Siapa Hamzah? Paman Nabi. Ternyata paman Nabi Hamzah dengan Nabi Muhammad umurnya sebaya, Pak. Ada gak di antara kita, antara keponakan dengan paman atau bibi itu umurnya sama, Pak? Ada gak? Ada, banyak ya. Termasuk istri saya dari Betawi, Pak. Kemudian dengan bibinya di Betawi itu dia seumuran, maka dia main sama bibinya. Jadi sebaya, seumur. Dan Hamzah dengan Rasulullah SAW sebaya. Sehingga Hamzah ketika itu juga sama disusui oleh Suwaibah, dan juga Abu Salamah juga sama disusui oleh Suwaibah. Sehingga yang tadinya mereka orang asing, Abu Salamah tentunya yang orang asing itu, yang tadinya mereka orang asing, karena disusui oleh satu ibu yang sama, maka Rasulullah, Abu Salamah dan Hamzah, mereka bertiga menjadi saudara sesusu dalam agama itu. Ada kasus Abu Salamah. Jadi kalau ini saudara sesusu, ini kakak adik semuanya, Pak ya. Abu Salamah ketika itu menikah dengan perempuan Ummu Salamah. Kemudian Abu Salamah meninggal dunia. Ternyata Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Boleh enggak? Boleh enggak? Siapa yang bilang boleh, angkat tangan, Pak. Gini, ini adik kakak ya, adik kakak. Bayangkan bapak adik kakak. Ini adik, ini kakak. Lupa tadi saya minta lupa tulis, nggak apa-apa. Tadi saya sebetulnya nggak ada inian. Adik kakak. Kemudian si kakak ini menikah dengan wanita. Kakak ini meninggal dunia. Ternyata adik iparnya menikahi si istri kakaknya ini. Boleh nggak? Angkat tangan yang boleh, Pak. Angkat tangan yang boleh. Masya Allah. Ini istilahnya apa? Turun ranjang. Turun ranjang itu nikmat ya. Masya Allah. Secara hukum itu boleh. Itu hukumnya boleh. Turun ranjang istilah di kita itu. Berarti pertanyaannya, antara seseorang dengan iparnya mahram bukan? Saya tanya, mahram bukan? Ini boleh dinikahin apa ini? Mahram bukan? Sehingga seseorang dengan iparnya boleh jabat tangan enggak? Seseorang dengan iparnya boleh berdua-duaan enggak? Seseorang dengan iparnya boleh bepergian bersafar enggak? Ternyata hukum ini kalah dengan adat. Apa sih, salaman aja kok gitu? Kita kan keluarga. Kalah dengan adat kita, Pak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan apa? Seseorang ditusuk oleh besi, kemudian itu jauh lebih baik daripada dia harus bersentuhan dengan yang bukan mahram. Berarti bukan muhrim, Pak ya. Kalau muhrim itu orang yang sedang ihram umrah. Tapi kalau yang seperti ini namanya bukan mahram, kita ganti. Bukan muhrim, tapi bukan mahram. Bukan apa, Pak? Mahram. Kasus lain, berarti ipar itu bukan mahram. Sekarang pertanyaan saya, bibi ipar, kakak ipar, adik ipar, paman ipar itu semuanya bukan mahram. Sekarang pertanyaannya, sepupu mahram bukan? Boleh nggak kita menikahi sepupu kita? Siapa yang angkat tangan yang nggak boleh? Coba saya ngobrol aja, Pak. Hukum antara sepupu menikah boleh nggak?
Siapa yang boleh dulu? Yang boleh dulu siapa? Angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tidak boleh? Ini yang nggak angkat tangan, pendapatnya gimana? Oh, no statement ya. Yang nggak berani untuk memberikan fatwa ya. Sepupu itu, Pak, bukan mahram. Sehingga sepupu itu boleh menikah. Oh, sebentar lagi ada, Bu ya. Assalamualaikum. Bapak ya Bapak. Saya lupa, Bu. Kita lanjutkan tetap ajan sampai dengan iqamah. Silakan. Kita tidak sholat pada qobliyah Isya. Jadi langsung di Isya. Biar ini tetap berlanjut kayak dengan menjelang iqamah selesai. Ya, saya paham. Baik, barakallahu. Nah, assalamualaikum. Ya, jadi saya luruskan dulu. Ini antara ipar itu bukan mahram ketika masih ada kakak kita, adik kakak menikah punya istri. Kemudian ipar boleh menikah, tapi dengan syarat ini sudah nggak ada, Pak. Tapi kalau misalkan kakaknya masih ada, maka itu haram, jelas nggak boleh. Itu yang pertama ya, nah takutnya tadi terlupakan. Kemudian yang kedua, sepupu itu bukan mahram, sebagaimana surat Al-Ahzab ayat ke-50. Allah sebutkan di sana secara lengkap. Anak paman, anak bibi, anak paman dari paman ibu, paman dari ayah, bibi dari ayah, bibi dari ibu, itu semuanya yang namanya sepupu itu bukan mahram, boleh dinikahi, tetapi kita tidak lazim menikah dengan sepupu, Pak. Nah, cara Haji. Rasulullah sunat. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sunat waktu dia hari. Betul. Ini hukumnya hukum Islam juga hukum apa? Baik, nah, Ibnu Abbas seorang ulama, ya. Ibnu Abbas adalah murid dari Rasulullah SAW. Awalnya itu terjadi di masa jahiliyah, tetapi ketika hukum tersebut ditetapkan oleh Islam, maka itu masuk kepada area sunnah Islam. Ibnu Abbas menyatakan itu sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi kebiasaan itu menjadi hukum bagi Islam. Dipahami, Pak Haji? Memang asalnya itu orang jahiliyah melakukan itu, tetapi ternyata ditetapkan. Dan Ibnu Abbas seorang murid Rasulullah tidak mungkin menetapkan satu hukum di luar dari dalil Al-Quran dan perintah Rasulullah SAW. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Ayo Pak, ini pertanyaan. Ibu yang di belakang dulu. Menantu mertua itu namanya mahram selama-lamanya. Namanya menantu mertua itu mahram selama-lamanya. Nggak ada istilah bekas menantu atau bekas mertua, nggak ada. Yang namanya sudah menjadi mertua yang mertua. Yang namanya menantu yang menantu. Jadi itu adalah mahram kita. Yang jadi pertanyaan itu Pak Haji tadi menyinggung besan dengan besan. Mahram bukan? Enggak, bukan mahram, Pak. Jadi kalau ada besan dengan besan menikah, hukumnya boleh nggak? Boleh, tapi tidak lazim di negeri kita. Tapi secara hukum agama tidak ada yang menghalangi mereka menikah. Besan dengan besan sama seperti kasusnya, boleh disebutkan. Pak Ustadz Agus ini. Betul nggak Pak Ustadz? Adik kakak, wanita adik kakak. Misalkan ini adik kakak ya, laki-laki dua-duanya. Ini perempuannya adik kakak dua-duanya. Kakaknya nikah sama adiknya nikah sama adik gitu. Boleh nggak? Boleh, itu nggak masalah. Nah, ibu lagi belakang, silakan. Mertua, mantu mertua. Betul. Wallahu alam, Ibu, ketika mereka bercerai pun juga tetap itu tidak bisa menikah. Artinya misalkan antara mertua dengan menantu, kemudian bercerai dengan anak kita, apakah si mertua ini boleh menikah dengan mantan suami anaknya? Nggak bisa. Nggak bisa. Nanti
masuk pada area itu tetap apa namanya, kalau sebaiknya sih dijaga ya. Berarti kan hukumnya sudah putus gitu. Kembali lagi sebagai non mahram. Begitu. Ada kan anak aku punya anakku bercerai, apakah aku dengan bekas mantuku aurat kita Tetap itu mahram Bu. Artinya sebetulnya secara aurat itu bisa lah terlihat oleh mereka, oleh mantan itu ya. Nggak masalah. Cuman sebaiknya dijaga. Sebaiknya dijaga. Jadi kita lebih mengambil jalur yang lebih nyaman, lebih tenang sebaiknya. Karena dia sudah mantan menantu, maka jagalah aurat kita. Maka harus ada batasannya juga. Wallahu a'lam bishawab. Baik Bu, ada lagi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya mengatakan bahwa ibunya melihat kembali itu boleh ada membawa daftar dan pendidikan. Kenapa Pak Haji? Saya kurang jelas. Mungkin suaranya kurang jelas saja. Tadi saya mengatakan bahwa ibunya melihat anaknya kembali. Bukan. Ibunda Aminah bermimpi, dalam mimpinya keluar cahaya dari kemaluannya dan menyinari Mekah dan kota Syam. Betul. Terus? Nabi berusia berapa? Enggak, belum lahir. Ketika itu belum lahir. Jadi masih dalam perut. Kemudian Aminah memimpikan mengeluarkan cahaya dari kemaluannya. Itu menunjukkan Aminah akan mengeluarkan seseorang yang hebat yang akan menyinari Mekah dan menyinari Islam sampai ke negeri Syam Romawi gitu. Nah, barakallahu fiik Haji. Nah, silakan. Boleh nggak seorang laki-laki menikahi kakak beradik? Nggak boleh, kalau digabung nggak boleh, sekaligus nggak boleh. Iya, kalau misalkan gini, dia menikah dengan seseorang, kemudian bercerai, meninggal, ya masih hidup, kemudian bercerai gitu kan? Sebentar, jangan rame-rame Pak, agak dengar Pak. Diterjemahkan sama Bapak yang bertanya aja. Ada kakak adik, laki-laki perempuan atau wanita? Kakak beradik itu wanita. Wanita, terus? Pertama kali kakaknya dikawin. Sama laki-laki. Terus? Beberapa tahun kemudian dia masih hidup. Adiknya dikawin. Tapi bercerai nggak sama ini? Nggak boleh menggabungkan. Rasulullah melarang menggabungkan menikah dengan adik dan kakaknya sekaligus. Bukan sekaligus artinya apa? Dalam ikatan yang masih sah gitu. Kita menikah dengan seseorang, ikatan kita masih sah. Pengen menikah sama adiknya ngumpet-ngumpet misalkan, haram itu, nggak boleh. Termasuk juga kita menikah dengan seseorang wanita dan menikahi bibinya sekaligus. Dengan wanita kita menikah 7 hari kemudian dengan bibinya, itu haram jelas. Juga mata waris anaknya juga ada dapat waris dari orang tuanya. Yang mana dulu nih? Setelah orang tua laki-laki meninggal. Bentar dulu, kalau kita ngejawab masalah sensitif seperti ini harus jelas gambarannya. Ini udah ngajak selesai ini Pak. Ini yang terakhir Pak ya. Ibu izin ya. Bapak-bapak izin juga. Ini yang ini. Jadi waris di sebelah mana nih? Dua-duanya masih hidup, dua-duanya punya anak. Kakaknya punya anak. Pernikahannya terjadi ini Pak. Alhamdulillah ada punya seperti ini. Pernikahannya terjadi. Yang pernikahan yang sah, pernikahan yang pertama. Pernikahan yang kedua nggak sah. Berarti yang pernikahan yang pertama dia anak aslinya, dia dapat warisannya. Pernikahan yang kedua ini nggak sah. Tetapi kalau seandainya dia menikah karena nggak tahu hukumnya, nama pernikahan itu pernikahan syubhat. Dan pernikahan syubhat itu anaknya nasabnya masih kepada ayahnya ini Pak. Tapi setelah itu diputus dia. Berarti anak tersebut masih nasabnya kepada ayahnya itu. Cuman harus diputus pernikahannya, dan itu adalah nikah syubhat. Tapi kalau misalkan dia tahu hukumnya, nggak boleh dia maksa, itu beda lagi kasusnya Pak.
Wallahu a'lam bishawab. Itu Pak Haji ya. Mohon maaf ini saya kalau bahas sirah seperti itu Pak, nyambungnya kepada hal yang seperti itu. Karena kita mempelajari kisah Nabi kemudian menyambungkan dengan kehidupan kita supaya kita mengambil hikmah dan pelajarannya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.